Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mendesain atau membuat data engineering. Workflow yang pertama ini adalah untuk data cleansing dari data YouTube video yang kita sebutkan sebelumnya. Cara membuat workflow di dalam, kita pilih di sini ada project workshop, kemudian ada source package, kemudian di bawah source package ada package workshop. Nah, di package workshop ini kita bisa membuat sub package atau membuat workflow di sini. Kita akan membuat flow di sini. Caranya adalah kita klik kanan package workshop, kemudian kita pilih dari pop-up menu, kita pilih new workflow. Kemudian akan tampil dialog seperti ini. Ini class name-nya adalah sebenarnya workflow name. Workflow name-nya kita beri nama lab 01. And next, kemudian finish. Setelah kita finish, maka akan tampil di Windows di atas. Ini ada canvas untuk menggambar atau mendesain. Langkah selanjutnya adalah kita definisikan dulu sumber datanya. Sumber datanya adalah yang dibacanya adalah file. Maka di source palette atau sumber data di sini ada banyak sumber data. Kita pilih yang HFS. HFS ini adalah flat file teks yang dibaca baris demi baris. Oke, kita drag and drop di canvas. Kemudian di assembly palette atau processing palette kita pilih transformator. Seperti ini, kita drag and drop kemudian kita tarik garis dari source ke canvas. Caranya adalah letakkan mouse kira-kira di tengah ikonnya, kemudian gambar mouse berubah, pointer mouse berubah menjadi tangan, lalu kita tekan mouse, kita tarik, kita arahkan ke transformator 1, kemudian kita lepas, maka akan terbentuk garis dari source ke transformator. Ini menunjukkan bahwa setiap baris yang ada di HFS source akan dikirim ke transformator 1. Transformator 1 di sini akan mengubah satu baris tadi menjadi 11 informasi ya, dari video ID sampai date. Caranya adalah kita isikan fungsi transformasinya di transformator ini dengan cara kita double klik transformator. Setelah double klik maka akan muncul seperti ini. Di sebelah kiri ini adalah fungsi transformasi. Ya. Kemudian di kanannya ini adalah fungsi yang kita pilih, ya. Kemudian ini ada input, ini ada output. Outputnya nanti ini akan menjadi 11 field. Maka kita tambahkan dulu 11 field di sini dengan cara kita klik kanan pada auto record. Kemudian kita pilih add output fields. Kemudian kita ketik di sini video ID, ya, title dan seterusnya sampai date. Bisa ditulis atau di copy paste dari tempat lain. Ya. Kemudian kita klik. Oke, berikutnya kita pilih fungsi transformasinya. Fungsi transformasinya adalah regex splitter. Regex splitter berada di kelompok group field. Ya. Kalau ini ada regex splitter. Nah, tapi kalau kita mencari mungkin sulit karena banyak fungsi yang ada di transformasi ini, fungsi transformasi ini. Caranya untuk mempermudah pencarian adalah kita ketik regex splitter di atas, regex splitter. Ya. Kita pilih, ya. Yang kita ketik regex, ada dua regex sama regex splitter. Kita pilih regex splitter, kita drag and drop, kemudian kita tarik garis dari line ke regex splitter. Kemudian regex splitternya ini adalah parameternya sesuai dengan datanya adalah pemisah, adalah koma. Kita ganti dengan koma, kita klik OK. Kemudian kita bisa tarik garis dari regex splitter ke semua output field. Tapi kalau fieldnya banyak, mungkin akan memakan waktu dan juga ada effort yang harus kita lakukan. Nah, caranya adalah kita bisa membuat garis otomatis, yaitu dengan cara kita klik kanan pada regex splitter. Kemudian ada di pop-up menu, itu kita pilih link to all output fields. Dan kita klik, dan kita pilih OK. Maka secara otomatis dia akan membuat output ke semua record dari output. Langkah berikutnya adalah meng-exclude atau membuang informasi yang video ID-nya tidak ada isinya atau tidak ada informasinya. Kita gunakan filter. Kita gunakan filter yang pertama. Kita drag and drop di
di kanvas, kita tarik garis dari transformator, kemudian kita isi clause-nya, clause filternya dengan cara kita double klik filternya, kemudian field-nya kita pilih video ID, operasinya is not null. Nah, di sini kita bisa melihat filternya, klausulnya gimana. Nah, adalah video ID is not null. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan data cleansing, yaitu yang jumlah view-nya, jumlah likes-nya, dislike-nya, komen totalnya itu tidak ada isinya, atau null dalam bahasa pemrograman. Kita ganti dengan angka 0. Kita tambah transformator, kita drag and drop transformator, kita tarik dari filter ke transformator berikutnya, kemudian kita isikan fungsi-fungsi di transformator yang kedua, kita double klik. Nah, secara default maka input ini sama dengan input output itu sama dengan input field. Karena hampir sebagian besar dari input ke output tidak berubah, maka kita bisa tarik garis dari video ID ke video ID, dari title ke title, dan seterusnya. Ya, tapi kalau fieldnya banyak, akan membutuhkan effort yang tidak sedikit. Maka Agit menawarkan atau menyediakan fungsi untuk identity all dengan cara kita klik kanan pada output record, kemudian kita pilih di pop-up menu identity all. Maka dia akan membuat garis ke masing-masing field input ke output. Nah, di sini kita ubah dulu yang jumlah view-nya, kita ubah ke integer, likes kita ubah ke integer, dislike kita ubah ke integer, komen total kita ubah ke integer. Kemudian karena ada dari view ke view, maka ini kita hapus dulu. Caranya adalah kita tandai. Setelah ada tanda warna biru, bisa kita tekan delete tombol pada keyboard kita. Ya. Atau dengan cara kita tandai, kemudian kita klik kanan mouse, kemudian ada delete, kita tekan delete. Itu delete. Nah, ini juga di dari did ke did, ini nanti ada perubahan format. Kita akan melakukan reformatting, maka akan kita hapus juga karena ada perubahan. Oke, berikutnya kita cari fungsi NVL. NVL adalah fungsi-fungsi yang sudah kita kenal di database ya, untuk mengubah nilai yang null, yang tidak ada value-nya menjadi sesuatu. Kita drag and drop. Dari view ke NVL, NVL-nya kita double klik, parameternya kita isi dengan angka 0, kita klik OK, kemudian kita tarik garis ke view. Ini kita lakukan 4 kali, bisa lakukan drag and drop, tapi bisa kita lakukan juga dengan cara kita klik, kemudian kita copy, kita paste. Kita klik, kemudian kita copy, kita paste. Kita klik, kita copy, kita paste. Dan kita tarik dari likes ke NVL, NVL ke likes, dislike juga begitu, dislike juga begitu, kemudian komen total juga begitu. Ya, kita atur supaya mungkin kelihatan gambarnya lebih jelas. Berikutnya, karena kita menginginkan format date-nya nanti menjadi tahun, bulan, kemudian tanggal. Kita punya informasi hanya di sini ada tanggal, bulan. Nah, kita kemudian akan menambah informasi itu tahun. Nah, tahun di sini kita tambahkan tahun 2017. Nah, caranya adalah kita tambahkan, kita cari fungsi add postfix. Kita tambah
di belakang, postfix itu ditambah di belakang, tambah di belakang dari date, kita tambah di belakang date itu ada informasi tahun, yaitu titik 2017. Nanti di sini date akan ditambah, data date ini akan ditambah dengan titik 2017. Ini berupa teks atau string. Nah, di string ini kita ubah menjadi timestamp. Ya, timestamp itu adalah jumlah milisecond dari 1 Januari 1970 sampai tanggal tersebut. Kita cari di sini fungsi string to timestamp. Ya. Lihat di sini string to timestamp. Artinya mengubah string menjadi timestamp. Nah, ini perlu kita perhatikan, kalau kita mengubah string ke timestamp, maka format yang kita isikan harus sesuai dengan data yang diterima oleh string to timestamp. Nah, format yang diterima adalah kita isikan dengan kita double klik. Formatnya adalah, yang diterima adalah tanggal 2 digit, titik, bulan 2 digit, kemudian titik, tahun 4 digit. Klik OK. Nah, kalau kita ingin tahu apa fungsi string to timestamp, itu kita bisa lakukan double klik di sini. Ya, nanti akan muncul spesifikasi fungsi timestamp, bagaimana menggunakannya dan sebagainya. Nah, setelah kita ubah ke timestamp, yang langkah berikutnya adalah kita ubah balik ke string, ya, tapi dengan format sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini ada fungsi lagi, kita cari fungsi timestamp to string. Timestamp to string. Timestamp to string, dari string to timestamp kita tarik ke timestamp to string. Nah, format ini adalah format yang sesuai kita inginkan. Nah, kita inginkan adalah kemudian tanpa titik, diikuti bulan 2 digit, kemudian diikuti tanggal 2 digit. Oke. Kita tarik ke date. Oke. Nah, ini proses sudah selesai, kita klik Oke. Berikutnya adalah proses sudah selesai, kita simpan hasil pemrosesannya ke file lagi. Ya, berarti kita cari HFS sync yang ada di palette sync, ya, kita drag and drop. Oke. Nah, kemudian kita tarik dari transformator 2 ke HFS sync. Nah, ini secara official ini flow sudah komplit, bisa kita generate ke code sesuai yang kita inginkan. Nah, sebelumnya kita arahkan dulu kemana code atau jar-nya akan disimpan hasil generation-nya. Kita untuk mengarahkan kemana hasil jar disimpan, itu ada gambar prompt di sini, di menu di toolbar ini ada directory B. Kita klik ini, kemudian kita arahkan ke sini, ya. Atau boleh kita klik browse. Kemudian ya, kita cari workshop. Oke. Nah, sini kita akan simpan. Nah, berikutnya adalah kita generate, yaitu dengan gambar gear ini kita klik. Nah, proses ini proses generation. Nah, proses ini sudah berhasil. Ini diinformasikan bahwa workflow lab 01 sudah dikompil, kemudian ke MapReduce, kemudian di build ke workshop garis bawah mr.jar, disimpan di workmanshop. Oke, kita akan coba kita run aplikasi workshop mr.jar ini ke MapReduce. Di laptop saya sudah menginstall Adobe 121 di atas Cygwin. Berarti harus kita jalankan dulu Cygwin-nya. Dari
Cygwin. Nah, jangan lupa kalau ngerti Cygwin selalu run as administrator. Kita klik yes. Dan kita pindah ke direktori cd ke folder ke drive D cd d.2, kemudian kita pindah ke folder workmanshop cd workmanshop. Supaya kita lihat konten dari workmanshop. Nah, ini jar yang tadi di-generate oleh Hagrid. Jalankan dengan perintah Hadoop jar, kemudian jarnya adalah workshop m_mr, kemudian nama workflow-nya adalah lab 01, ada di package workshop lab 01, kemudian inputnya kalau kita coba kita enter, maka nanti akan kasih tahu ini ada butuh ya informasi ini, dia butuh source sama sink. Oke, kita ulangi. Nah, kita tambahkan source-nya adalah data YouTube, kemudian output-nya kita akan simpan di folder yang bernama lab 01 outputnya berupa folder. Kalau sudah ada akan di rewrite atau ditimpa. Kalau input harus ada dulu. Kita enter. Nah, ini adalah proses MapReduce dari workflow yang kita lihat tadi. Oke, kita lihat dulu hasilnya apa isi konten folder lab 01 output. Perintah Hadoop fs min ls. File Hagrid 247 min 0000 dan file sukses. Yang kita file min underscore sukses itu adalah penanda bahwa proses sukses. Dan kita coba lihat isi dari file atau outputnya, file Hagrid 247.000 itu dengan perintah Hadoop fs min text, kemudian lab 01 output, kemudian slash Hagrid. Ini adalah hasilnya. Date-nya sudah kita ubah menjadi tahun, bulan, tanggal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.